Autodoc Tools. Autodoc Tool itu tersedia secara gratis. Jadi software-software tadi itu gratis semua ya. Download. Silakan ini di screen sendiri ya. Saya tidak bikin anunya ya. Kalau lihat tahapannya. Jadi langsung klik Autodoc 4.2. Pilih yang ini. Yang ini lalu Anda pakai Windows dulu ya, jangan dulu yang lain. Windows, download. Oke, download. Itu untuk Autodoc. Kemudian lanjut Autodoc Tool, ADT. Autodoc Tool. Ya, yang tadi ini, yang ini. Nanti diinstal jadinya dua ini file. Kemudian yang ini adalah yang ini, Autodoc Tool. Sama. Baik, ini Autodoc Tool. Jadi tadi ada Autodoc, tadi itu Autodoc, yang ini adalah Autodoc, ini adalah Autodoc Tool atau MGL Tool. Juga pilih Windows. Jadi pilih yang ini ya, download lagi. Sudah download. Jadi untuk Autodoc Tool, saya bikinkan linknya. Untuk Autodoc dan Autodoc itu linknya adalah ini. Autogrid ini sama Autodoc ini sama ya. Maksudnya linknya sama. Satu kali install itu yang akan didapat dua file ini. Misalnya ini ya, saya sudah install di komputer sini. Tempatnya adalah di sini. Lokal, program file, scriptures, Autodoc 42.6. Dua file ini, Autodoc 4.exe dan Autogrid 4.exe. Itu setelah diinstal file yang di-download dari sini. Setelah ini download, ini Windows, ini download tadi. Ini filenya yang download tadi. Itu hasilnya itu adalah 4 file ini pada program file di laptop Anda atau komputer Anda lah kita nyatakan ini. Ini biar laptop ringan bisa running ini program ini. Kemudian MGL Tools. MGL Tools setelah install, proses download sedang berlangsung. Linknya yang ini sudah. Chimera sudah install semua kan? Iya. Sudah lalu kan? Sudah Pak. Ya Pak. Kemudian Open Babel. Open Babel download. Jadi ini juga Open Babel. Saya kopikan linknya ya. Chimera lengkap. Chimera juga. UCF Chimera.
Ya, ini dia. Jadi PC, ADT, Autodoc, Autogrip, Chimera, berbagai Notepad++. Notepad++ ini mirip dengan Notepad di komputer, di Windows, Notepad biasa. Sama dengan ini, tapi ini lebih bagus, pokoknya lebih bagus. Jadi saya sarankan jangan pakai ini, tapi pakai Notepad++. Linknya adalah Notepad++. Download Notepad++. Ini banyak. Silakan saja dipilih mana yang terbaru. Nah, ini saya kira sudah ada semuanya ya. Ada Word atau di komputer masing-masing kan? Ya. Lanjut, protein dalam partikel PDB dan ligand alami dalam bentuk file SD. PDB aja juga. Boleh juga XDF, boleh juga PDB. Jadi protein ini, nah ini tahapannya ini. Jadi nanti Anda kan setiap kelompok ada tugasnya, saya sudah bagi 9 kelompok. Kelompok 1 4KR4 dengan ligand alami ini. 4KB9 ligand alami ini. Kelompok 2 dan seterusnya. Nah, setiap kelompok itu protein dan ligand alaminya beda-beda. Jadi untuk contoh buat Anda, di sini saya akan pakai 4IWZ, tidak ada di atas. 4IWZ. Jadi caranya adalah silakan screenshot ya kalau kalau ada hal yang terasa penting. RCSBORG. Lalu 4IWZ. Jadi Anda setiap kelompok ketik saja di sini kode proteinnya. Ketik saja di sini ya. Jadi silakan disimak ini, saya tidak ulangi lagi ya. Ketik di sini langsung kelihatan proteinnya apa. Dari cara download proteinnya adalah di sini. Jadi di format, klik download. Lihat ya, protein ini satu chain, hanya chain A, dan ligand alami ligand alaminya adalah bukan ini. Ligand alaminya mana? Ini 1GO. Ligand alaminya 1GO. Jadi mana ya? Yang sudah di-download tadi, ini proteinnya kan? Download. Ini dibuka pakai Chimera. Empat IWZ itu dibuka pakai Chimera. Dan download, ya. Nah, ligand alami juga boleh download langsung atau diambil dari Chimera juga bisa. Ini di download, kalau download diambil dari Chimera saja ya. Oke.
Download, cari ya di mana protein E4IWZ. E4IWZ ini dia, ya. Open. Jadi pertama adalah ekstrak dulu residu atau ligand alami yang mau diambil. Jadi caranya adalah select residu ligand alaminya, sana dia. Save as PDB, save as PDB, save PDB, save PDB. Ingat, save PDB harus selektif. Kalau tidak selektif akan tersimpan semua. Jadi hanya yang terpilih ini yang tersimpan. Jadi di sini adalah satu, ya biar tidak apa-apa tersimpan dulu di download ya. 1GO. Selektif, save. Ya. Kita lihat lagi prosedur. Jadi yang ini sudah didapat. Ya, sudah didapat dua-duanya ini didapat. Ini juga sudah ada tadi, tapi yang cara ekstrak dari proteinnya. Kemudian buat folder kerja pada desktop Anda. Jadi caranya adalah kita buat folder kerja. Misalnya di desktop ya, di desktop, di layar, di desktop itu di layar. Ini kan desktopnya. Klik kanan, display. Mana ini? New folder. Mana ya? Ini dia. Ya, new folder ya. Nah, kasih nama folder, nama liganya E4IWZ. Nama proteinnya, bukan nama ligan, nama proteinnya. Ya, ini folder kerja. Lalu file-file tadi yang kita download tadi, proteinnya dan ligannya yang sudah terpisah itu dipindahkan ke folder desktop tadi, E4IWZ. Ya, sini pindahin di sini. Jadi ini folder kerja. Ini folder kerja. Kemudian kita lihat lagi modul buat folder kerja. Oke, modul 1. Karena ini modul 1, jadi kita ganti dengan E4IWZ modul 1. Kalau modul 2 lain lagi, yang ditulis modul 2. Kalau modul 3 modul 3 foldernya. Jadi filenya adalah ini ya. Yang menggunakan Chimera visualisasi struktur 3 dimensi protein terpilih dalam mode ribbon. Ambil gambar visualisasi file save image, arahkan folder kerja tentang program tuliskan save as. Ya. Jadi ini maksudnya ini. Mode ribbon berarti ini ya. Tampilan protein, preset, ribbon. Nah, itu ya. Itu untuk yang tahap berikutnya itu. Save as, save image. Ada tahapannya di modul kan, jelas sekali. Save image. Di folder kerja langsung ya. Simpannya di folder kerja desktop modul 1. Karena ini gambar 1 lah. Transparent background, jangan lupa dicentang transparent background ya. Save. Ya sudah ada di sini yang disimpan. Transparent background ini kan hitam, tapi kalau di save as transparent background maka hasilnya adalah tidak ada backgroundnya. Ya, seperti itu. Ya. Sudah tahap berikutnya adalah
Nah, ini seperti tugas-tugas yang saya sudah berikan lalu, yaitu menampilkan interaksi antara ligan dan protein yang menggunakan chimera. Jadi caranya adalah mana ya? Lalu pertama adalah autrom, lalu select ligan, kemudian zone, yang pilih zone, select zone yang berjarak lebih dari 5 angstrom. Kemudian atom-atom yang lebih dari 5 angstrom itu disembunyikan. Lalu select kembali ligan, pilih semuanya yang berada pada jarak hingga 5 angstrom semua. Lalu stick ya. Baru clear, terus select lagi ligan, kasih model sendiri ligannya. Beda ya. Jadi itu ligan. Kemudian molekul-molekul lainnya kayak air itu sembunyikan saja. Air. Ya. Kemudian select. Select kembali. Select semuanya. Lalu label. Kalau kebesaran hurufnya coba kita edit. Aja. Jadi ini untuk step berikutnya, ini yang diambil, gambar ini yang diambil. Ini adalah interaksinya, interlogami. Astagfirullah. Hidrogennya juga kelihatan ya, dilihat juga. Ikatan hidrogen, ya, bila ada. Jadi ikatan hidrogennya adalah pakai fitur tools, Habon, find Habon. Misalkan. Ini nggak mantas saya? Jangan telak santimeter apa? Ada apa ini? Yo, hari Minggu. Kalau tidak jadi tidak salah. Ini bermasalah lagi. Harusnya hanya antara ligan dengan residu. Tapi ini residu juga dia tampilkan. Entah kenapa masalahnya. Kali ini tidak ya bagus. Ini antara residu dan residu, dan hidrogennya juga dia tampilkan. Harusnya cukup antara ligan dengan residu. Ligan dengan residu. Tapi antara residu juga ditampilkan. Ikuti saja panduan ya. Hanya menampilkan ikatan hidrogen antara ligan dan residu. Residu. Kemudian ini juga disimpan. Sebelum simpan, clear dulu selectnya, save image 2.
Lagi-lagi transparan, save. Sudah. Kita lihat. Iya sudah ada kan? Ya, sudah ada. Warna residunya kurang jelas. Kita kasih warna hijau. Ya, lihat. Label. Begitu aja dulu, tidak apa-apa. Habis waktu saya menjelaskan ini. Tapi Anda silakan atur bagaimana warnanya ini jadi jelas. Supaya saya jelaskan ini. Ya, warna huruf-huruf ini jadi jelas. Kalau sudah di copy paste ke Word. Karena ini nanti laporan Anda dalam bentuk Word kan? Oke, sampai di situ. Selesai. Ya, sampai di belum, masih lanjut lagi. Yang paling pergantian profil kerja sudah. Ini juga sudah di profil kerja. Kemudian buka aplikasi ADT. Saya ganti yang di sharing ya supaya bisa lihat ADT ya. Ini file setelah ADT tadi diinstal ya. Ini akan ada menu shortcut Autodock tool. Ini dia seperti ini. Ini dibuka. Suara saya jelas atau tidak? Jelas, Pak. Sekarang perhatikan saya tidak ulangi ini. Ini menjadi penilaian semuanya dari saya. Tugas sampai formatif dan ujian akhir dari saya ini semuanya di laporan ini. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Kualitas pekerjaan Anda, laporan Anda itu akan menjadi penentu nilai Anda. Ya, kalau asal jadi bahaya. Ini akan menjadi penentuan nilai Anda. Saya tidak segan-segan memberikan nilai A4 kalau bagus pekerjaan Anda. Jadi ketika tahapan selanjutnya adalah buka file ADT. Coba kita bagi dua saja nilai A. Buka file A20 ini biasa terbuka. Setting folder kerja yang dibuat sebelumnya sebagai file. Jadi folder kerja tadi mana? Ini ya. Ini folder kerja tadi ya. Perhatikan ya. Folder kerja ada file protein, ligand, protein, kemudian ini satu juga sudah. Ini copy, blok itu Ctrl C. Baru di sini setting folder kerja. File. Perhatikan baik-baik, save. Tidak di panduan ini folder kerja, hapus, paste yang tadi di copy. Folder kerja A4IWZ modul 1, save, make default, tutup. Jadi kalau kita buka ini, langsung diarahkan ke folder kerja tadi, tempat kita folder yang kita sudah bikin, dan file protein dan ligand yang kita sudah ekstrak. Sekarang preparasi ligand. Pada ADT buka file ligand input open. Di ligand yang folder kerja lalu open. Ligand input open. PDB. Ini ligandnya. Ini proteinnya. Ini ligand. Tadi ligand kan? 1GO. Ya.
detect root, ligand torsion detect root, ligand torsion 3 detect root, ligand step berikutnya set number torsion 3 set number. Oke, dismiss. Ligand torsion 3 terus terusin. Oke. Simpan file ligand sebagai prediktif ligand, output save prediktif, tuliskan nama file, nama ligand. Jadi ini ligand, output save prediktif. Jadi nama filenya sama dengan nama ligandnya, langsung .pdbqt. Diketik ya, jangan ambil yang jangan anggap sudah otomatis, tidak, tapi diketik supaya amannya, ketik saja. PDBQt ekstensinya diketik aja, save. Sekarang kita lihat folder kerja. Ya, sudah ada. Satu ligand PDBQt, ya. Lalu sudah, sampai di sini sudah selesai. Sekarang lanjut preparasi protein. Preparasi ini buka file protein flexible residue, open makromolekul, pilih makromolekul atau protein dari folder kerja. Jangan lupa tidak bisa, berarti tidak boleh pakai ini. Harus. Mana tadi? Jadi read molekul, langsung buka proteinnya ini. Oke. Lalu periksa heteroatom. Periksanya begini, perhatikan ya, perhatikan ini. Perhatikan, saya tidak ulangi lagi. Periksa heteroatom. Jadi cara periksanya adalah, ini kan ligand, yang molekul kecil tadi kan, ligand. Ini adalah protein yang molekul besar. Heteroatom itu selalu di bawah, paling di bawah dia. Jadi ini, air dan heteroatom. Periksa heteroatom, HOH, logam, ligand, dan lain-lain. Ya ada, ini cuma periksa ini. HOH banyak sekali ini. HOH itu air, ligand, logam. Ini ligand alami, ini yang kita butuhkan ini, tapi dihapus juga. Ini ligand lain, air dihapus semua. Terhapusnya adalah begini. Untuk air hapusnya begini. Edit, hapus molekul air. Edit, delete water. Air tadi, titik air tadi habis, sudah terhapus. Di sini juga sudah tidak ada ini. Tidak lagi lambat. Ya, oh ya, sudah habis. Jadi ini masih lisin. Ini adalah masih asam amino. Jadi ini masih protein. Yang bukan protein adalah selain ini. Jadi ini selain protein, selain asam amino ini dihapus. Ini termasuk ini ligand alami 1GO. N itu logam. Output ligand.
ligan. Jadi dikasih warna kuning ini artinya dipilih, bisa dipilih, select ditandai warna kuning. Nah ini kita hapus juga, maka ini pertama kita harus select dulu untuk bisa menghapusnya. Edit, delete selected atom, delete atom terpilih. Kalau delete semua molekul, kalau ini klik ini terhapus semua. Kalau selected atom hanya yang terpilih yang dihapus. Jadi delete selected atom. Step berikutnya ya, edit, delete selected atom, delete selected. Hilang, sudah hilang di sini belum hilang ini, tapi di sini sudah hilang. Ini masih ada ligan, bukan karena ligan dari, tapi dari terpisah. Yang ini dari sini. Ya, ini kan kalau ditampilkan atau besar aja, nah itu boleh juga. Tadi sebelum ini juga ada dari sini, dari protein untuk ligan 1GO. Sudah. Next level, next step. Select setiap selection, hapus setiap sudah dihapus. Kerja ada tidaknya atom rusak atau lengkap. Edit missing atom. Jadi sekarang tinggal protein. Edit set missing atom. Cek ada atom rusak atau tidak. Ada. Select all. Dismiss. Select all residue, sudah dismiss. Perbaiki protein rusak. Repair. Edit. Miss. Repair missing atom. Perbaiki. Ini agak lama menunggu. Caranya perbaiki protein ini. Sambil menunggu. Nanti modul ini yang saya sudah perbaiki saya kirim lagi ya. Yang saya sudah kirim tadi itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya sudah tambahkan link-linknya. Agak lama soalnya panjang sekali proteinnya, banyak asam aminonya, dia perbaiki satu-satu. Sebenarnya ada yang sulit diperbaiki, tapi supaya Anda lihat prosesnya. Pintu mah Iyalah bahasa yang satu sendiri. agak geroy. Enak banget mas mata. Nah lagi ada mandi. Kalau sebentar gagal, maka kita harus pakai aplikasi lain ini untuk memperbaikinya. Apa nih bukti manis? Nggak baca nggak Ya, pakai molto. mudah-mudahan tidak gagal. Ada lagi. Nggak semprot. Pantas. Ini ada Kira catatannya. habis mandi. Istiman sobong Balia cepat kemari. Rasa takut cerah. Oh, ada error kayaknya. Kira bisa pergi? Tidak bisa diperbaiki. Tinggalkan Muti, Oke. teman kami Kembali ke dia Jadi bamba. kita pakai aplikasi lain ya. di kantor desa.
Kira di lapangan Bilunga lah. Mana? Lapangan Bilunga lah. Kira Bapak situ. Yang baru masuk di situ Mbak Apel. Iya, so. Aplikasi lainnya adalah ini Moi 2019. Nanti saya kasih aplikasi Moi ini karena ini tidak bisa dijawab gratis, ini berbayar. Iya. Karpot panas matahari. Ini aplikasi berbayar. Iya, tabak tukar. Gimana kalian kalau kerja? Buka di sini proteinnya. Buka di Moi proteinnya. Udah. Bapak ini, so. Jadi Vaksinasi. select ligan. Kamu Select dulu akan air. trompet Select ini air. apa? Mesti pakai tulisan Select air. Maksudnya Air. Select air. Solvent. Hapus. Begitu doang. Hapus. begitu doang lo ngekerja ke sana nggak bisa. Ligan. Tidak, mestinya bombardelia begitu doang. Emang apa yang mau tulis so? Ya Allah, Toto kalau tim saya, ini sorekan. Ligan. kalau saya pikir semua keluar. Bosan sih batu lagi. Air ligan. Mau perhatikan bukan bosan. Atau tidak sama saja. Coba kita jangan hapus. Yalah, Lalu untuk repair tadi, Tunggu dulu. kalau di Moi protein struktur pasien. Ya. Ini adalah Allah, tunggu dulu. bagian-bagian yang rusak. kalau diam Jadi ini badiam jaga rekam. Tunggu dulu, mati aja sabar dah. korek, perbaiki, Sama sekali baca. korek, similar. Jadi semua yang mirip-mirip ini akan berbaiki. Oke, ZN tidak usah. Ini kan ada tahapan add hidrogen. Tambahkan hidrogen, iya kan? Dan tambahkan muatan. Jadi ini muatan, ini hidrogen. Ini bisa ditambahkan dari sini. Bisa juga nanti di aplikasi ADT. Coba kita tambahkan di sini saja. Add hidrogen, tambahkan tetap add hidrogen di Moi ini. Ya. Lalu kemudian muatannya. Chart system. Ya sudah. Oke. Yang ini kita simpan. Setelah kita siapkan tadi, kita simpan di folder kerja. PDB. Tetap dalam ekstensi PDB. Ini dia. Jangan ganggu file awal. Tapi kita kasih nama file baru. Katakanlah AWA 4 IWZ siap. Yang sudah siap. Oke. Tutup saja ini. ADT. Jadi, waduh. Tidak ada. Sudah error. Sudah hang ini. Karena tadi error waktu memperbaiki protein ini. Tutup saya dulu ya. Kita kembali. Buka yang sudah siap. Nah, kita periksa yang sudah diperbaiki di Moi tadi. Tidak ada lagi kan, sudah dibersihkan air juga sudah tidak ada. Sudah dibersihkan di Moi tadi. Kemudian coba kita hidrogen, hidrogen. Sudah terisi semua. Lalu kemudian charge. Ini sudah jam 8 baru bergabung ini satu orang ini. Baru bergabung ini. 2 orang lagi. Sudah. Pakai Moi sudah. Sudah ini. Sudah. Cek residu.
select cek apa prosedurnya apa, cek residu charge karena subbusiness. Coba kita cek isi atom, sudah tidak ada yang atom rusak. Sekarang sudah false. Oke, sekarang tahapan berikutnya adalah running. Jadi proteinnya sudah siap, ligannya juga sudah siap. Ligannya kita buka dulu, oke, yang kita sudah bikin tadi. Oh ya, grid. Sekarang kita simpan ini dalam bentuk. Jadi tadi ligan sudah disimpan dalam bentuk PDB-QT. Sekarang proteinnya harus disimpan dalam bentuk PDB-QT. Caranya adalah grid makromolekul choose. Karena sudah terbuka, protein sudah terbuka di sini, maka choose saja. Select molekul. Di sini, ini ligan, ini makromolekul atau protein. Select. Tunggu, muncul, oke aja. Langsung kita tulis nama filenya PDB-QT. Ya, ini ligan, ini protein. PDB-QT. Jadi sudah jadi, ligan sudah jadi, protein sudah jadi. Sekarang untuk grid ini sebelum running grid, choose ligan. Protein sudah, ligan sudah. Set grid box. Mengatur grid box. Grid box muncul menu grid box kali ini. Jadi ini yang dimaksud grid box ini adalah ini, kotak ini. Ya. Yang ngatur grid box lalu muncul menu grid box, ini menunya. Baru kemudian pada menu grid option klik center on ligand. Klik center on ligand. Nah, sudah. Tadi kan sebelum ini ligannya di luar. Sekarang dia jadikan ligan sebagai atom pusat. Terpusat di ligan maksudnya. Jadi ini grid box yang dimaksudkan. Ya sudah. Itu file start setting current. Sudah. Berarti grid box-nya sudah di setting. Itu setting grid box. Oh iya. Belum berat. Grid box. Coba kita lihat di folder tadi. Karena NIS 2 ya. Nah, NIS 2 kan ini kan. Ini adalah residu-residu yang ada. Tidak usah itu. Ada tambah bingung ada ini. Boleh juga. Kita tambahkan. Ini kita banyak sekali. Waduh, waktu sudah jam 8. Oke, tidak apa-apa, begitu aja dulu. Setting. Jadi yang ini skip aja dulu. Nanti modul berikutnya nunggu. Tapi kalau Anda bisa improvisasi, intinya adalah yang ditampilkan di sini hanya residu yang berjarak 5 angstrom dari ligan ini.
tapi tidak semua. Kalau gitu kan cuma ligan kan. Nah, ligan ini platform ini bisa diatur apa saja mau ditampilkan, apa saja bisa tampilkan, residu mana bisa ditampilkan, itu saja ditampilkan gitu. Kita lihat itu di gambarnya sudah diambil dibikin sebelumnya dari gambar 2, dari image 2. Nah itu ini THR 1000, THR PRP 209. Jadi ini dilihat RP 209 yang dekat-dekat ligan pas yang divisualisasi ini, yang ini. Jadi ini THR 200 dan semuanya THR 200 ya ini ya yang sekitar ligan. Itu maksudnya itu step berikutnya itu. Kemudian protein display ribbon. Protein displaynya ribbon. Secara keseluruhan protein itu ribbon. Step itu protein ini atau ini juga ribbon. Wih, aku tidak mau. Tidak usah dulu itu. Tidak usah dulu. Itu maksudnya di ini begitu ditampilkan itu yang langkah-langkah ini. Tapi ini bisa di skip, yang penting jalan. Kemudian perhatikan grid box. Tadi grid box. Nah, di sini kan residu tadi ada di sekitar ini, sekitar ligan. Sama dengan gambar ini kan, sekitar ligan ini kan residu yang berjarak 5 angstrom sampai dengan 5 angstrom dari ligan. Nanti akan kelihatan ya. Grid box, enter on ligan. Oke, sudah. Setelah itu simpan setting grid box. Plus setting current sudah, simpan parameter file grid dalam bentuk GPS. Grid output save GPS. Apa namanya? Kita tulis saja nama ligannya 1GO. Tapi jangan pakai PDB ya, tapi GPS. Ini lihat GPS save. Kita lihat ya sudah ada parameter grid box itu namanya, ini filenya. Setelah itu running grid box. Running grid box adalah pertama jangan hanya AutoGrid 4 ya, tapi cari di mana file AutoGrid 4 ini tersimpan, yaitu masing-masing komputer bisa beda, tapi rata-rata di program file 86. Program file 86, kemudian Script Research Institute, kemudian Autodoc, kemudian 4 ini, kemudian AutoGrid 4. Oke. Jangan dikasih kosong, itu harus seperti tadi dilakukan. Kalau tidak, error dia, tidak bisa running. Itu juga 1GO, jangan otomatis tapi cari. Klik. Nah, nanti pada log, file line log, itu nanti otomatis dibikin oleh aplikasi. Running, launch. Sudah sampai 1 menit. Selesai. Ya, sudah. Kita lihat folder kerja. Ada file-file yang dia dibikin. Ini adalah file-file yang dibikin. Ada 9 file kalau tidak salah. Kemudian file lognya ini adalah file-file mapnya. Ini yang file-file sekitar kesependidikan tadi.
Ada berapa? Ada 12 file. 1, 2, ada 12 selected, 12 item. 12 file yang dibikin oleh running grid, auto grid. Kita running auto grid, lanjut dengan running auto grid. Running ini selesai, sekarang lagi sudah. Kalau sudah file-file hasil sudah kembali dan pilih filenya itu berapa lagi? Pokoknya inilah, ini filenya 11 filenya, bukan 7. Ya, clear, 11. Perhatikan file kerja. Ya, sudah selesai. Sekarang oke. Kita tampilkan ulang proyek. Sekarang docking, assalamualaikum. Set rigid file name. Jadi pilih, ini PDB kita dari protein tadi. Kemudian docking lagi, ligand, pilih ligand. 1GO, save, ligand. Accept. Kemudian lanjut, set search parameter. Pilih genetik algoritma. Pilih paling atas ya. Genetik algoritma. Tidak usah scroll aja, accept. Kemudian docking parameter. Default aja. Kemudian output. Dari lamar cian dulu. Ini dulu ya, cepat. Jadi nama filenya 1GO aja juga, sama yang nama ligandnya. GO nama saya tadi DPS ya, betul DPS. Jadi jangan lupa selalu diketik ekstensinya seperti manual. 1GO DPS. Oke. Sudah. Kalau sudah maka sekarang running docs. Seperti tadi, di mana autodoc lagi diarahkan C program file 64 script research institute autodoc 4 dan autodoc sampai salah autodoc ya, autodoc ini juga seperti tadi. Ini harus diketik ini browse langsung 1GO atau file lognya itu akan secara otomatis akan dibuat. Langsung sini maka langsung running document. Menit kayaknya sambil nunggu mod. Sebentar sambil nunggu injak selesai hasil analisis. Nanti analisisnya ini setelah bisa prosedur hasil jadi sambil docking saya ulangi. Nanti ini beda-beda. Saya ingin tahu yang di berapa orang peserta kuliah. Halo, masih ada ini? Berapa? Iya Pak, ada. Yang di berapa orang?
Ada Pak. Tidak tahu. Yang kimia murni berapa orang? Oke. Siapa yang jaga bawa apa saya itu? 2 orang itu. Kira di sini? Yang WA saya? Kalau yang A24 Saya itu tidak saya tidak tuntut Anda. Terserah Anda mau dengar saya atau tidak. Tapi ini belajar online begini, Anda lebih mandiri. Perhatian dosen tidak maksimal. Jadi Anda mau baik, Anda tidak mau baik, terserah Anda. Ya? Siapa yang kalian rasain? Irma, Pak. Ini siapa? Pendidik. Shop apa? Ini siapa? Oh, Siapa punya nomor ini? Tony. Irma, Pak. Irma. Irma mana? Tadi Kalau yang ini siapa punya nomor? Zainal Tony itu. Jadi saya tidak akan lihat karena orang jarang interaksi. Saya lihat dari pekerjaan Anda ya. Iya Pak. Irma Iya, ini Pak. mana? Berapa orang yang di kelasnya Irma? Mana Irma? Mana Irma? Notepad plus. Hasilnya harus seperti ini. Ya untuk gampang menemukannya itu tinggal kores, ketik saja RMSD, paling akan dilihat sini kelihatan. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi ini data-data ini yang akan yang ada di file Ligan DLG ini, data-data ini yang akan disampaikan di laporan. Ya. Iya Pak. Analisa hasil logging, tabel ini membuat rangkuman hasil logging. Tadi ini tabel ini rangkuman hasil logging. 9 pos, 10 kali running, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing memberikan energi yang berbeda. Ya, min 7,14. Ini dia ranking berdasarkan energi paling rendah. Min 7,14, min 7,13 dan seterusnya. Mulai paling negatif. Ya. Jadi ini yang dipindahkan ke laporan, ke hasil pengamatan. Ini hasil pengamatan ya. Ya, di bagian bawahnya ada rangkumannya. Misalnya ini model 4. Rangkumannya adalah ini dia. Energinya RMSD-nya 3,271. RMSD apa? Rang 4. Energi adalah 7,14. Dari mana ini? Ini dia energi. Energi ikatannya ligan protein konformasi pertama itu dikontribusikan oleh 1, 2, 3 kurang 4. 1 adalah energi intermolekular yang dari Van der Waals, energi Van der Waals dan energi disolvasi. Ya, kemudian final total energi 2, ini dia torsensi energi 3, 4 ini dia. Jadi ini komponen energinya. Itu yang disampaikan di laporan. Ini semua diambil. Jadi 10 ini, maka ini ada 10 kotak ini di laporan ya.
10 kotak begini. Model pertama, kedua tadi, model keempat, ya, model 4, run, lihat saya di sini, run 4, kemudian BTS, biasa, BTS lagi, jadi, ini dia, alamat tempat filenya, BTS-nya apa? Ini rangkuman energinya. Rangkuman energinya diisi di situ. Dari download tadi. Jadi ini Anda 10 konfirmasi, berarti 10 model, mulai dari model yang energinya paling negatif. Oke, untuk ini sudah, untuk analisisnya. Kemudian ada hapus semua molekul. Sekarang visualisasinya. Hapus semua molekul. Delete all molekul. Analisis open, file energi open, makromolekul open. Oke, kemudian confirmation play. Kita buka juga nih ya supaya jadi kembali lawan walikannya. Konformasi 1, konformasi 2, konformasi 3. Coba proteinnya kita hide atau ini. Jadi ini ligand alami, ini hasil docking, ya. Kita bandingkan ligand alami dengan hasil dockingnya, posisinya. Ada yang mendekati persis dengan ininya, hampir mendekati posisi sebelum docking atau dalam bentuk kristalnya. Coba kita lihat hasil docking, rangkumannya. Ini ada RMSD ya. RMSD itu root mean square distance. Jadi jarak rata-rata atom keadaan mula-mula dengan keadaan setelah docking. Makin kecil RMSD berarti makin mendekati atau hampir sama kedudukan atau makin kecil jarak antara keadaan mula-mula dan keadaan hasil docking. Dan bisa lihat ada 10 konformasi hasil docking. 10 konformasi. Yang paling kecil RMSD-nya nomor berapa? Docking ke berapa? RMSD referensi ya, bukan RMSD cluster. Yang 1 koma adalah yang kedua, running kedua. Kita lihat running kedua. Kita lihat yang kedua. Betul hampir sama. Ini RMSD paling dekat, hampir sama. Antara ligand alami dengan ligand alami setelah docking. Ya. Sudah. Kalau sudah begitu, apalagi? Nah, hampir selesai. Protein yang biasa display ribbon, display misalnya, oke. Oke. Jadi sekarang menampilkan interaksi. Menampilkan interaksi itu ini. Carbon. Carbon menampilkan interaksinya. Coba kita, ya ini ligand alami, karbonnya ligand alami ini tidak ditampilkan residunya ini. Untuk melihat menampilkan residu apa yang berinteraksi dengan residu apa di sini, maka itu harus ditandai
ditandai dari proteinnya. Caranya adalah dengan melihat gambar 2 tadi yang sudah dibuat. Saya tidak tampilkan di sini karena dikejar waktu. Dari gambar 2. Hasilnya mana ini, yang mana ini. Berarti GLN 92. Kemudian ini ini hapus juga ini. Oh, berarti dulu masih liganya masih muncul. Ini mengganggu ini. Atau ini dengan ZE, ini dengan THR 199 dan seterusnya. Cara menampilkannya, jadi yang berinteraksi langsung di sini itu yang dikasih divisualisasi oleh protein. Misalnya ya RT, maka itu harus ditampilkan gitu supaya di sini tidak putus gitu. Dia berinteraksi apa kelihatan. Nah, itu juga akan diambil gambarnya. Jadi hasil pengamatan ini lebih anunya di hasil pengamatan. Jadi hasil pengamatan kode PID-nya apa? 4I apa tadi? 4I apa? Empat I GZ. Jadi masing-masing kelompok kan beda kan? Jadi sesuai protein yang dipilih. Diisi di sini hasil pengamatan. 1 GO. Visualisasi 3 dimensi. Ambil gambar 1 tadi yang sudah dibikin. Nah, cuma gampang ini. Visualisasi kristal interaksi. Ambil gambar 2. Gitu. Asam amino yang berada pada jarak ini. Nah, ini dirangkum, dicatat. Dapatnya ambil dari sini datanya. Apa yang asam amino dekat situ yang berjarak kurang dari 5 angstrom. Silakan. Kira dulu 69. ASN 67. Ini ASN 67. Apalagi? PIS 96. Dan seterusnya. Berarti Anda harus tulis lengkap ya, jangan tulis dan seterusnya. Ya. Yang ada di dekat ini semua ini tanpa di sini ditulis ulang di sini. Kemudian ini kita visualisasi konformasi sudah. Nah, 10 konformasi. Ini konformasi mula-mula ini. Konformasi 0 itu konformasi sebelum docking. Berarti kalau divisualisasi di sini 0. Ini sebelum docking. Ditampilkan dalam 2 mode. Mode pertama, coba kita ambil satu aja supaya bagus. Mana tadi? Nah, ini aja lebih jelas. ASN 67 coba. ASN 67. ASN 67. ASN 67. Dengan oksigen.
Jadi semua residu yang berinteraksi langsung di sini ditampilkan pada visualisasinya. Cara menampilkannya adalah seperti ini. Ditandai yang berinteraksi langsung ditandai. GLN 92, lihat. GLN 92. Masuk ke mata Anies. Mana tadi? Ah, ini GLN 92. Ini kan berinteraksi dengan oksigen kan? Oksigen dari ligan GLN 92 berinteraksi, maka di sini ini juga berinteraksi adalah THR 199 dan seterusnya. Itu semua yang berinteraksi langsung begini ditampilkan di sini. Jadi di sini misalnya contohnya adalah apa tadi? GLN 99. GLN 92, GLN 92. Ya, ini ditampilkan. Nah, setelah itu ini diambil. Caranya adalah save gambarnya, diambil, save image S, ada di modul transparan, baru kasih konformasi 1 atau konformasi 0. Ya, konformasi 0 karena 0 atau ini kok kristal belum running. Konformasi 0. Oke. Lihat. Konformasi 0. Ini dia. Ya. Tapi ini ligan-ligannya lain, residu lain yang berinteraksi sini tampilkan juga ya. Ini cuma satu yang tampilkan. Itu di gambar ini di copy untuk mengisi mode 1. Mode 1 proteinnya kelihatan dalam mode ribbon dan residu-residu kelihatan. Mode 1 dan interaksinya. Mode 2 proteinnya dihilangkan tapi ini diperbesar. Jadi caranya adalah proteinnya ya, kalau ini terbesar baru diperbaiki posisinya supaya kentara, baru ini di save as lagi, save as image, conf 02 tadi 01 mode 1 mode 2. Oke. Ini dia. Ini di-copy untuk mengisi yang ini. Aduh, salah ini. Image transparan on 2. Untuk mode 2. Konfirmasi 1 isi lagi datanya. Konfirmasi 0 tidak ada energinya. Konfirmasi 1 diisi datanya dari data yang dibuka di notepad yang di sini, lalu diisi dan gambarnya lagi 2 mode 1 dan mode 2. Mode 2-nya adalah hanya residu-residu dan ligan. Sementara mode 2 adalah dengan ribbon protein lengkapnya. Seperti itu sampai 10 konfirmasi 1 sampai 10. Jadi 2 seperti itu lagi 2 mode, 3 itu juga, dan rangkuman energinya juga
sampai mode terakhir, sampai konfirmasi dari konfirmasi 10. Sudah, begitu saja. Lalu sedikit pembahasan yang terkait dengan protein Anda, yang terkait dengan konsep-konsep yang relevan dengan protein dan ligan. Jadi pelajaran terkait dengan metode simulasi saya akan tambahkan. Ya, 1 lembar 2 halaman saja untuk pembahasan. Bisa saya isi di sini. Itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ini belajar online itu Anda lebih mandiri ya. Anda tidak akan dikejar. Anda tahu Anda tidak tahu itu terserah Pak Anda, terserah Pak Ngoni. Ya, tidak ada paksaan dosen, tidak memaksa harus paham tidak. Anda mau pintar, tidak mau cuek, terserah Anda. Inilah konsekuensi belajar online begini. Tidak ada pengawasan langsung, Anda menjadi apa? Apalagi saya masuk basar-basar begini. Bukan SD lagi harus diarahkan. Anda mau dengar, Anda mau kasih mood suara saya, suara dosen pada saat kuliah online, itu tidak terserah Anda. Begitu mau perhatikan, mau belajar, mau serius, tidak serius, itu tidak ada yang pusing. Semua terletak pada Anda. Jadi yang pasti, penguasaan konsep Anda terhadap materi kuliah, itu yang akan menjadi penilaian. Ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Silakan tanya, ada kesulitannya di mana? Jadi waktunya 1 minggu. Kalau Anda butuh penjelasan tambahan, silakan saja tanya sambil jalan. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini, baru modul 1 dikerja. Modul 1 saja. Modul A. Belum yang B dan C. Kalau sudah selesai modul A ini, maka selesai. Sudah apa? Sudah gampang lah untuk mengerjakan modul 2 dan 3. Ingat ini ya, ini pembagian kelompoknya ya. Ya, Pak. Saya tunggu hari ini nama-nama anggota kelompok. Jadi silakan dibikin 9 kelompok. Jadi siapa ketua kelompoknya dan kontaknya. Ketua kelompoknya saja yang jadi kontak setiap kelompok. Kelas A maupun kelas DIP maupun non-DIP. Silakan dibikin kelompok. Ini saya tunggu sampai hari ini. Melalui ketua tingkat saja, ya bikin daftarnya, dan di daftar itu ada, misalnya kelompok 1, kelas pendidikan kimia, kelompok 1. Siapa namanya 1, 2, 3, 4, yang kelompok 1 saya dalam kurung ketua. Nomor HP, bla bla bla. Anggota tidak usah, supaya tidak usah semua bertanya. Letter. Kalau mau berhubungan dengan saya, jangan ketua saja. Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi, Anda tidak tanya karena bingung pun tidak. Tapi sebenarnya secara sistematik sudah ada di modul ini. Secara bertahap pekerjaannya, apa yang dilakukan itu ada di modul sini. Yang saya lewati, misalnya menampilkan residu di Autodoc, itu harus apa? Harus dilakukan ya, meskipun saya lakukan cuma 1 ligan di sini, 2 residu lagi. Maka itu harus tapi oleh Anda harus tampilkan secara full. Terutama ini yang berinteraksi langsung begini. Ya.
Ini ya, ini yang model paling bagus ini. Jadi ini namanya melakukan docking ulang ligan. Kan sudah dalam bentuk kompleks. Kompleks itu ada ligan dengan protein itu saling berinteraksi dalam kompleksnya istilahnya. Kalau docking ini adalah penambatan kembali atau penumbukan kembali ligan alami dengan melakukan metode docking. Lalu dilihat perpindahannya berapa, energinya berapa. Ini adalah tumpang tindihnya pada protein. Pada sisi ikatan. Kalau di biokimia kan ada situs ikatan kan, ada di materi tentang enzim kan. Ini situs ikatannya. Situs ikatan protein tumpang tindih ligan alami kokristal dan ligan alami setelah penambatan kembali atau setelah redocking adalah seperti ini. Kalau Anda paham tentang docking, ini boleh satu skripsi. Anda bisa lanjutkan jadi skripsi di kerjaan ini. Tapi tahapannya baru belum sampai di sini. Kalau selesai sampai modul 3, itu boleh satu skripsi. Dan tentu saja ya mungkin boleh proteinnya ambil dari sini, atau proteinnya cari sendiri, yang terkait penyakit apa. Kebetulan ini yang saya bikin daftar ini adalah ini adalah senyawa ligan alaminya, ini adalah senyawa-senyawa antibiotik yang beredar di pasaran. Ini ligan alami. Struktur kimia ligan alami adalah struktur kimia antibiotik yang beredar di pasaran atau sudah diuji secara klinis. Ini adalah protein-protein penting yang dimiliki oleh mikroba Salmonella typhi. Jadi ini menghambat proteinnya sehingga Salmonella typhi mati, Escherichia coli mati, karena ini adalah senyawa-senyawa antibiotik. Gitu. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenesis, Streptococcus pneumonia. Jadi kalau Anda misalnya mempelajari potensi senyawa fitokimia atau metabolit sekunder dari tanaman apa, kemudian apakah dia ada mungkin untuk menjadi sebagai anti mikroba Salmonella typhi atau Escherichia coli, ini bisa lakukan. Kebetulan ini yang saya lakukan, yang saya sementara kerja juga. Jadi saya coba bandingkan hasil pekerjaan Anda dengan pekerjaan saya bagaimana. Ini bisa jadi satu skripsi, ini satu skripsi dan seterusnya. Malah nanti kan selain ligan alami itu ada istilahnya senyawa ligan uji. Ligan uji itu lebih dari satu senyawa yang sudah didapatlah, misalnya penelitian siapa dari tanaman misalnya pembelekan, ya hasil penelitian banyak orang, senyawa-senyawa yang diambil dari daun pembelekan apa-apa. Nah itu di docking pada ligan sisi katanya protein ini. Protein. Atau apalagi kiranya tanaman apalagi misalnya yang ada di jurnal-jurnal atau yang diketahui oleh masyarakat. Kalau di Gorontalo sini tanaman apa untuk obat luka? Ada yang tahu? Itu tanaman itu bisa dicari nama latinnya apa. Lalu cari jurnal yang terkait tanaman itu yang pernah diisolasi oleh penelitian orang lain. Oh, tanamannya apa, senyawanya adalah ini. Ambil senyawa itu, gambar strukturnya, lalu kemudian docking di protein seperti tahapan nanti sampai di modul 3 itu sudah sampai bagaimana mendocking ligan uji pada protein. Boleh saja di satu skripsi. Oh, ini kan semester 6, 8, ya? Ada yang semester apa di sini? Tidak ada, Pak.
Nah, tidak ada. Semester akhir kan? Jadi bisa jadi penelitian skripsi. Kalau bisa publikasi di jurnal. Jurnal nasional bisa ini. Jurnal nasional terakreditasi satu. Ini bisa satu. Jadi saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan boleh juga bertanya nanti pada kesempatan lain. Silakan WA saja. Saya akan bagikan modulnya. Nanti sambil jalan mungkin sambil tanya-tanya ya. Jadi foldernya jangan lupa begini. Jadi laporannya minggu depan itu seperti ini laporannya. Ada cover kan? Cover seperti tadi. Isinya sistematikanya gini. Lalu laporan itu dalam bentuk ke saya. Subjeknya adalah modul 1 kimia. Ini contohnya. Contohnya adalah modul 1 kimia. Maksudnya kan modul 1 kelompok 1 prodi kimia. Kalau modul 1 kelompok 9 prodi pendidikan kimia. Ya. Kalau pendidikan kimia maka pendidikan kimia gitu. Ya. Misalnya kelompok 9 pendidikan kimia. Kasih gitu. Ya. Subjeknya begitu ya. Subjek emailnya. Tahu kan di email ada subjek kan? Tahu? Ya, ada. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu tahu. Kalau tidak tahu lagi dengan itu. Saya ketik email. Ini subjek. Ya. Modul 1 kelompok 8 pendidikan kimia. Itu subjeknya. Kirim ke saya. Lampirkan tadi. Yang dilampirkan adalah ada 2. Yang pertama, tantangan pertama, laporan praktikum dalam bentuk Word, Doc atau Docs. Jadi yang ini, semua ini laporan ini diisi dari dalam bentuk Word, diketik di Word atau Docs, dikirim ke email ke saya, ya. Termasuk nanti kan hasil pengamatannya kan diisi di sini. Hasil pengamatan ini itu diisi di laporan. Hasil pengamatan diisi di sini di laporan. Jadi semua itu digambar itu diisi di Word, lalu di ini ke saya, di email. Itu pertama. Yang kedua, file kedua yang disampaikan ke saya adalah lampiran 2-nya adalah folder kerja terkompres atau zip. Jadi semua file yang ada di folder kerja ini folder kerja yang tadi ini. Nama folder kerja adalah kode PDB-nya, kemudian modul 1. Ini di zip, kompresi, klik kanan, mana ya? Ini dia, save and zip, bisa pakai save and zip. Save and zip ini, AIWZ modul 1 zip. Mana dia? Ini dia. Ini juga dikirim di email. Dikirim ke email saya. Jadi di situ lampiran pertama adalah file Word-nya, lampiran 2-nya adalah file zip-nya. Nah ini dia. Seperti ini gitu. Ya. Zip-nya. Semua file, gambar, file-file output, running. Ini semua file-file ini itu dikompresi lalu dikirim ke saya. Jadi untuk saya periksa, saya akan running ulang
harusnya nilainya sama dengan yang Anda kerjakan. Saya akan lihat di situ. Ya, baru kirim. Jadi jangan sampai tidak ada subjek ya. Kalau yang tidak ada subjek saya tidak periksa. Harus jelas subjeknya. Dan sebentar sampai hari saya tunggu itu dari ketua tingkat pendidikan kimia dan mewakili pendidikan prodi kimia dan prodi pendidikan kimia masing-masing satu. Pembagian kelompoknya dalam bentuk Word, satu file. Kelompok 1 siapa namanya, kelompok 2 siapa namanya. Jelas ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pembagian kelompoknya jelas, ini dia. Pak, Ya, untuk pengiriman laporan itu per individu atau cuma diwakilkan oleh satu orang saja, Pak? Satu kelompok, ketua kelompok saja. Karena di laporan kan modul 1, nama. Jadi nama anggota kelompok satu file itu, semua anggota kelompok diisi. Harus berbagi ya, berbagi pekerjaan. Kalau Anda mau kerja, harus berbagi. Misalnya, ada bagian-bagian penting. Ada yang kerja secara teknis. Tidak bisa kerja satu orang. Ada yang misalnya cari referensi untuk mengisi bagian apa? Mengisi pembahasan. Ini cari referensi nih. Harus cari di internet banyak. Kemudian, gimana? Pembahasan, ya. Kemudian, ya di situ, di pembahasan ini, itu yang penting. Ini harus satu halaman atau 2 halaman harus ini. Jadi terkait dengan ligand, terkait dengan protein, dari referensinya, terkait dengan tadi ada organismenya, punya, iya kan, Escherichia coli, misalnya apa itu Escherichia coli. Jadi itu cari referensi di internet banyak. Dan jangan lupa lampirkan pustakanya, setiap kutipan yang diambil diisi di pustaka, di pembahasan, di laporan ini itu harus bisa dituliskan di pustaka, di daftar pustaka ya. Iya, Pak. Oke. Pak. Jadi berbagi, jangan ini. Misalnya satu orang analis lewat Chimera, lalu lihat residu-residunya ini. Jadi satu orang yang kerja di autodoktor itu langsung lihat, oh ini saya harus tandai protein ini, yang saya harus tandai supaya kalau operasi itu berat. Silakan pertanyaan lagi, Pak. Ya. Untuk yang kan kami ada 4 kelas, Pak. Baru yang pendidikan itu satu saja untuk pendidikan A dan B, maksudnya digabung, baru kimia A, B juga digabung, Pak. Iya, digabung. Dan kalau yang kuliah sama saya kan, cuma ini ya. Ada kan yang kelas cuma sit-in di sini kan? Iya. Yang cuma sit-in terserah. Kalau mereka juga mau bergabung. Yang pasti yang sama saya ini ya, yang saya kalau hanya ingin cari ilmunya, silakan bergabung, menyebar diri di kelompok-kelompok yang di kelas-kelas yang menjadi yang ada sama saya, yang kuliah dengan saya. Kalau tidak mau silakan. Saya tidak bisa saya harus wajibkan karena kan bukan mahasiswa mata kuliah saya kan. Mereka kan statusnya cuma sit-in saja sama saya. Jadi kelompok itu terbagi merata
pada peserta kuliah yang memang terdaftar di mata kuliah saya, itu harus terbagi merata di situ. Kelas lain yang ber-sip in, mahasiswa lain yang statusnya sip in, itu hanya sisip-sisip saja di anggota kelompok yang wajib itu. Dipahami? Iya paham Pak. Nah, sisip-sisip saja. Jadi jangan misalnya kelompok 9 ambil semua dari sip in. Kan mereka kan bukan hanya mahasiswa sip in aja kan? Gitu. Jadi ada kendala jumlah anggota kelompok tidak merata. Saya tanya. Atau saya bagi, kan kalau saya yang bagi, Anda kan yang saling mengenal. Saya tidak kenal Anda. Nah, kalau saya juga bagi bisa. Kan ada daftar kuliah sama saya. Ada saya yang bagi ya. Ini kan misalnya ini pendidikan kimia. Berapa orang ini? Gimana melihat mahasiswa ini? Learning. Saya tidak mengerti saya ini. Mau lihat di jadwal kuliah Pak? Iya di sini. Di sini ya? Iya di Ya, komputasi resap. pendidikan kimia. Juga pendidikan kimia. Berapa orang ini? 19 orang. Berarti 2 orang per kelompok. Ya? Yang pendidikan kimia 2 orang. Yang kelas, yang anggota kuliah lain, yang sip ini, silakan sisip di situ. Dibagi juga secara merata. Iya. Ya. Ini pendidikan kimia. Lalu kemudian apalagi? Misalnya ini 19 orang bagi 9, 2, 2, 2, 3 kan? Yang kimia murni 2 kelas. Dua orang. Tambah 2 orang tambah 24, 26 bagi 9. Ya 2 dan 3 juga sama saja. Jadi 2 orang. 2 orang dan 3 orang satu kelompok. Ya. Kalau yang kelas yang program mata kuliah tidak ada nama saya, silakan sisip di kelompok-kelompok ini. Bisa dipahami? Iya Pak. Iya Pak. Ada kesulitan? Belum Pak. Nanti sambil jalan toh. Gampang sebenarnya. Kalau Anda mau ini gampang. Secara visualisasi juga kan saya sudah tugas sebelumnya, pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan juga. Ya. Saya kira cukup ya. Sudah jam 9.